Akhirnya hari pertama di akuarium dan menyatakan aku merasa gugup masih belum cukup. Tenang saja, kau bisa mengatasi ini. Kau Ariel, bukan Naira. Aku tegas, bersemangat dan... Oke, mari kita masuk ke karakter. Senyum cerah, sudah. Sikap ramah, sudah. Aksen bicara Ariel, sudah. Aku putri duyung yang mempesona. Aku bahkan izinkan anak-anak kecil menempel stiker mereka di ekorku sambil ku jawab banyak sekali pertanyaan tentang Atlantik dan Pangeran Eric. Pengunjung terakhir adalah gadis kecil baik hati yang memberiku sekotak alat makan yang bisa dikoleksi sebagai hadiah. Oh astaga, sisir yang sangat cantik, tapi ini tampak langka. Apa kau yakin penjagamu akan setuju dengan hal ini? Tentu saja. Kakakku selalu berkata iya padaku. Gadis kecil itu memberi tanda seseorang di kerumunan untuk datang. Dan itu Arsen, cowok tertampan di sekolah. Naira, oh Tuhan, peranmu sebagai Ariel sangat pas. Aku tak tahu ada sisi ini darimu. Apa yang kau bicarakan? Aku tak tahu siapa Naira ini. Merasa panik muncul di diriku, ku angkat kostum ekorku dan lari dengan dua kakiku. Saat semua anak menatap kaget. Aku tak pernah ingin mengecewakan anak-anak itu, tapi aku sangat naksir Arsen dan tak pernah aku mengira dia akan ada di sini dan melihatku seperti ini. Di sekolah aku ini pecundang, bukan siapa-siapa. Namun, ketika aku berakting, aku merasa tak terlihat. Paling tidak, aku merasa begitu sampai sisi malu dan introvertku menghalangi impianku untuk tampil. Hari itu, mentor klub drama kami umumkan drama sekolah kami tahun ini adalah Legally Blonde. Aku suka sekali film itu, sampai aku hafal semua dialognya. Aku tak bisa biarkan kesempatan ini terlewatkan. Jadi saat mentor tanya siapa yang mau peran utama, sebagai Elle Woods, ku beranikan diri dan angkat tangan. Seisi kelas jadi hening, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Oh, kumohon, bagaimana mungkin pecundang sepertimu perankan Elle Woods yang glamor? Parahnya lagi, mentor setuju dengannya dan mengatakan aku mungkin lebih cocok untuk peran wanita perias kuku. Lalu dia katakan peran itu sebaiknya untuk orang yang ramah dan berpengaruh, seperti Eliza. Apa? Eliza punya rentang emosi setara 1 sendok teh. Harus ku dapatkan peran ini. Jadi ku tunggu hingga pertemuan selesai, lalu bicara dengan mentor secara pribadi. Maaf, peran Elu tidak untuk yang demam panggung. Naira, akan ku pertimbangkan kau untuk peran itu, tapi hanya jika kau bisa buktikan padaku kalau kau bisa lakukan ini tanpa rasa takut menguasaimu. Jadi berusahalah berlatih dengan keluar ke publik dan berinteraksi dengan orang asing. Biasakan dirimu sendiri nyaman di depan kerumunan. Bisa kau lakukan itu? Dengan tekad kuat, aku langsung mencari pengalaman bersosialisasi, dan itulah kenapa aku melamar pekerjaan ini di akuarium. Tapi aku tak pernah mengira ada teman di kelas yang akan muncul, apalagi Arsen. Dia bahkan menyusulku saat di sekolah hari berikutnya, bersikeras kalau dia melihatku di akuarium. Dan tipikalku, karena gelisah dan malu, aku berseru. Mungkin kau salah mengira aku dengan saudara kembarku, Cora. Oh, kalau begitu, bisa ku minta nomornya atau bisakah kau aturkan untuk pergi kencan dengannya? Cara dia bersinar dengan penuh percaya diri sungguh mengagumkan. Wah, aku tak menyangka dia begitu menyukai aktingku. Sungguh ironis. Tunggu, bagaimana kalau aku terus perankan Cora dan pergi kencan dengannya? Aku bisa melatih aktingku jadi cewek yang luar biasa ramah ini sembari habiskan waktu bersamanya. Menggiurkan, ya kan? Oke, tunggu di kafe buku dekat sekolah hari Minggu jam 3 sore. Aku akan beritahu Cora soal ini. Aku sudah mempersiapkan untuk kencan ini sepanjang pekan. Setelah melihat banyak tutorial di YouTube, aku akhirnya bisa memadukan tampilan yang berani ini. Yang perlu dilakukan hanya memasang tampilan percaya diri Cora untuk mencocokkannya. Jadi aku berlenggak-lenggok ala Bella Hadid masuk ke kafe, melewati para pengunjung yang melongo dan menghampiri tempat duduk Arsen dan menyalanya yang sedang membaca. Hai, apa itu buku Rick Riordan? Ya, Heroes of Olympus. Apa kau juga penggemar Riordan? Apa kau bercanda? Aku sudah baca semua karyanya. Iya, memecah ketegangan berhasil. Kami terhubung melalui kecintaan kami pada novel fantasi dan hal-hal kutu buku lainnya. Aku tak ingin kencan ini berakhir, jadi ku ajak dia ikut ke tempat rahasiaku. Aku menutup matanya hingga kami sampai sana. Jadi cowok yang manis, dia menurut saja. Meskipun dia tampak tak yakin akan apa yang terjadi. Saat ku nyalakan lampu dan terlihat arena es, wajahnya berbinar. Kemudian salju turun. Aku merasa seperti adegan dalam film Frozen. Lalu kami menuju arena es tersebut dan Arsen langsung terjatuh di pantatnya. Berhentilah tertawa, ini pertama kalinya bagiku, oke? Arsen yang malu sangat tampan. Aku menuntunnya berkeliling arena dan mengajarinya gerakan. Saat aku menatapnya, kulihat dia balas menatapku dengan senyum lebar di wajahnya. Lalu tiba-tiba dia menarikku dan aku jatuh tepat di pelukannya.
Wajah kami begitu dekat dan aku bersumpah kami hampir ciuman. Karena gugup aku mendorongnya menjauh dan dia hilang keseimbangan lalu jatuh tersungkur di es. Tapi dia langsung lompat berdiri dan meluncur mengejarku. Oh, jangan sampai aku menangkapmu. Kalau tidak, kita lihat saja usahamu. Kemarin rasanya seperti mimpi. Kami berkirim pesan tanpa henti, terus hingga kelas terakhir di hari itu, olahraga. Mataku masih terpaku ke ponselku saat ada bola terbang menghantam lututku. Itu dari Eliza. Tepat setelahnya, satu bola lagi datang dan menjatuhkan kacamataku. Aku melindungi diri dengan tanganku dan berharap akan segera usai dan herannya memang benar. Hanya saja Arsene berdiri di depanku, menghadang semua bola itu. Arsene, apa yang kau lakukan di sana? Kami hanya main-main. Main-main? Apa kau tak lihat kau sedang menyakitinya? Lalu Arsene berbalik padaku dan bertanya apa aku baik-baik saja. Apa mungkin dia? Apa dia menyadari akulah cewek yang diajak kencan? Terima kasih sudah membantuku. Kau ini temanku dan juga adik Cora, jadi aku harus menjagamu, ya kan? Oh, dia tak mengenaliku. Itu artinya aktingku luar biasa, ya kan? Lalu kenapa aku merasa sangat tak nyaman soal itu? Meski merasa tak nyaman dengan situasi ini, aku juga terlalu suka Arsene hingga tak bisa menghentikannya. Jadi aku terus pura-pura jadi Cora. Dia bersikap sangat mesra saat kami kencan, dan itu membuat hatiku meleleh. Tapi di sekolah, dia cuma melihatku sebagai adik Cora yang kikuk dan tak berdaya. Dia terus saja membicarakannya dan menatap kosong seolah-olah ada imajinasi Cora di sana. Aku mulai merasa terganggu karena Arsene hanya suka karakter percaya diri, seru dan spontan yang kuciptakan, bukan Naira yang pemalu. Tapi aku tak bisa menyalahkannya, bahkan aku sendiri tak menganggapku bisa disayang. Mungkin itulah kenapa ibuku meninggalkanku dan tak mau repot-repot menulis surat atau menelpon. Aku tak bisa lagi melakukan ini. Aku tak bisa memberi Arsene harapan palsu dari karakter yang tak nyata. Jadi ku tulis surat ke Arsene memberitahunya kalau Cora akan pergi belajar ke luar negeri selama 3 tahun. Dan hubungan ini tak akan berhasil. Arsene terus mengirim pesan tanpa henti dan bahkan datang ke rumahku untuk mencari Cora. Dan menangis saat kukatakan padanya dia sudah pergi. Aku merasa sangat tak enak, tapi itu satu-satunya cara untuknya berhenti membayangkan Cora. Seiring waktu, rasa sakitnya akan memudar, ya kan? Sejak hari itu, Arsene selalu mencariku di sekolah dan secara konsisten bertanya tentangnya. Ini tak luput dari perhatian Eliza, yang jelas jadi iri. Waktu makan siang datang dan Eliza bersama dengan pengikutnya tiba-tiba mendatangiku. Kenapa begitu kesepian? Apa Arsene sudah mencapakanmu? Ku coba mengacuhkannya dan memakan makan siangku, tapi dia tak tinggalkan aku sendiri. Baiklah kalau begitu, akan ku bantu kau. Arsene, hai. Apa kau tahu kalau Naira di sini sangat terobsesi denganmu? Dia bahkan akui kalau dia suka mengikutimu kemana-mana seperti penguntit. Seram sekali. Hah? Ngomong apa cewek ini? Sekarang semua orang menatapku, menghakimiku atas sesuatu yang bahkan tak benar. Aku muak dengan Naira menjadi pecundang. Andai saja. Ya, andai kepribadian Cora membantuku membela diri. Diamlah. Aku dan Arsene memang berteman. Memangnya kenapa? Kenapa kau harus mengarang sesuatu tentangku? Itu karena kau iri denganku? Apa? Aku? Iri denganmu? Kau suka Arsene, ya kan? Aku kasihan padamu. Sungguh, apa kau akan ganggu semua orang yang dia ajak bicara? Menyedihkan sekali. Begitulah, orang-orang berkomentar tak enak ke Eliza. Dia tak bisa apa-apa kecuali kabur merasa malu. Sementara aku tiba-tiba menerima pujian karena membela diri melawan penindas di sekolah. Orang-orang suka aku seperti ini. Jadi mungkin ini waktu yang baik untuk mengubah penampilanku. Keesokan harinya di sekolah aku mulai dandan dengan tegas dan memakai lensa kontak dan bukan kacamata kutu buku. Teman sekelasku sepertinya menyukai tampilan baruku. Mentor klub dramaku juga mengubah sikapnya terhadapku. Aku bahkan mendaftar OSIS dan popularitasku meningkat. Dan begitu juga lingkaran pertemananku. Dunia terbuka padaku, tapi anehnya berada di sekeliling orang sepanjang waktu rasanya tak nyaman dan melelahkan. Aku bahkan tak bisa benar-benar bicara dengan salah satu dari mereka karena kami bahkan tak dekat, jadi aku merasa tersisih. Saat tiba waktunya lelang kencan amal, jadi anggota komite dewan artinya aku ditunjuk sebagai lajang. Itu artinya semua orang yang ikut acara ini akan bertaruh untuk mengajakku kencan. Dan uang tadi akan masuk ke dana sekolah untuk membangun kafe yang baru. Itulah bagaimana aku berakhir di sini, di atas panggung lelang. Ku coba sebaik mungkin bersikap santai untuk kumpulkan uang sebanyak mungkin. Para cowok terus menyorakiku, berusaha tunjukkan pesona mereka. Dan ku coba balas menggoda dan mengedip ke mereka. Begitu lelang dimulai, kekacauan pun muncul karena orang-orang terus menaikkan nomor papan mereka. 40, 60, 80. Tiba-tiba aku tersadar bahwa aku tak ingin pergi kencan dengan salah satu dari para cowok ini. Aku tak kenal mereka. Sesaat kemudian, Arsene berteriak dari belakang. 500,
500 terhitung sekali, 2 kali, dan terjual. Arsen melompat ke atas panggung, meraih tanganku dan menarikku keluar dari sana. Dia menuntunku ke taman lalu mulai menanyakan padaku banyak sekali pertanyaan. Ada apa denganmu akhir-akhir ini? Seolah kau ini orang lain? Tidak mungkin, aku ini Naira yang sama. Katakan padaku kebenarannya, apa kau ini Cora? Kau bertukar tempat dengan adikmu untuk melindunginya, ya kan? Oh, Cora, aku sangat merindukanmu. Bahkan setelah sekian lama, dia masih jatuh cinta dengan Cora. Bahkan sekarang saat aku mengubah diriku sendiri, dia masih tetap tak melihatku sebagai Naira. Arsen, aku tak bisa. Lalu aku hanya kabur dari sana. Setelah semalaman menangis hingga tertidur, aku kembali ke sekolah. Mendapati diriku dipanggil ke ruang kepala sekolah dengan Eliza yang menyeringai. Di sana dia tunjukkan ke kepala sekolah video rekaman percakapanku dengan Arsen kemarin malam, yang jadi bukti bahwa seseorang telah menggantikanku di sekolah. Jika ini benar, aku bisa dikeluarkan. Oh, tidak. Panik, aku mengarang kebohongan bahwa aku mengidap bipolar dan kadang aku berubah pesona lain dan berakting. Kepala sekolah tampak bingung, tapi dia bersikeras aku harus temui terapis sekolah. Aku tak punya pilihan kecuali setuju. Dan sebenarnya itu sungguh baik bagiku. Lewat pembicaraan dengan terapis, aku akhirnya bisa terbuka tentang masa laluku. Sejak aku masih kecil, aku selalu sangat pemalu. Kukira itu sebab ibu meninggalkan aku saat ia berpisah dari ayah dan pindah. Dia bahkan tak menghubungiku sama sekali. Aku tahu kutu buku kekanakan sepertiku tak akan pernah jadi orang yang bisa diajak bicara. Syukurlah ayahku datang menjemputku setelah itu. Membayangkan menghadapi teman-temanku di bus membuatku mual. Apa kau sungguh sedih karena tak ada ibu di sisimu? Aku hanya tak tahu kenapa ia meninggalkanku tanpa sepatah kata pun. Apa aku ini pecundang di matanya? Sayang, dengar, ibumu mencintaimu. Dan alasan kau tak menerima surat apapun darinya adalah karena kusembunyikan itu semua darimu. Apa? Kenapa ayah lakukan itu? Karena aku sangat terluka setelah ibumu pergi, sampai kupikir akan lebih baik jika aku dan kau bisa melupakan segala tentangnya. Aku minta maaf. Apa ayah tak tahu betapa buruk yang kurasakan tentang diriku sendiri selama bertahun-tahun hanya karena keegoisan ayah? Aku segera lari masuk ke rumah. Aku tak bisa melihat ayah sekarang, dan malah melihat ibu dan Cora duduk di ruang tamu. Mereka berdua bergegas mendatangiku dan memelukku. Ya, karakter Cora tak sepenuhnya buatan. Malah, itu berdasarkan saudara kembarku yang asli. Sosok kecil diriku yang berusia 5 tahun selalu menempel di samping Cora, bersembunyi di balik bajunya saat dia dengan tegas membelaku melawan semua yang berani menggangguku. Aku selalu mengaguminya. Ternyata, saat ayah dapat telepon dari sekolah, ayah menyadari tindakannya telah menyebabkan penderitaanku. Jadi, ia kerahkan semua kemampuannya untuk menghubungi ibu dan membawanya dan Cora dari LA ke sini. Ibu terus minta maaf padaku, mengatakan ia selalu menyesal karena meninggalkanku. Melihat mereka semua menangis seperti itu, hatiku rasanya sakit, tapi di saat yang sama merasakan kehangatan. Setelah sekian lama, perseteruan keluargaku akhirnya selesai. Tepat di saat itu, bel pintu berbunyi. Itu Arsen. Naira, apa itu pacarmu? Apa? Aku langsung menariknya pergi dan kali ini aku mengakui semua kebenaran kepadanya. Kukatakan padanya bagaimana aku bohong soal gadis di akuarium itu Cora. Karena aku tak mengira dia akan menyukai aku yang asli karena aku tak percaya diri. Tapi perasaanku padanya nyata, itulah kenapa aku coba begitu keras untuk mendekatinya. Tapi kupikir setelah ia tahu kebenarannya ini akan berakhir, jadi aku pergi saja. Akhirnya aku kembali. Aku di LA selama libur musim dingin, habiskan banyak waktu dengan ibu dan Cora, dan untuk temukan jati diriku. Aku sadar introvert bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Aku jeli dan hal ini akan sangat membantu minat aktingku, bukan begitu? Semester ini akan kucoba membuat mentor klub dramaku terkesan. Tak ada cowok yang akan menggangguku lagi. Dan itulah saat kulihat Arsen melambai padaku dengan buket bunga besar di tangannya. Arsen, kau sedang apa di sini? Kukira kau masih marah padaku. Iya, aku banyak memikirkannya. Dan jujur yang terjadi di antara kita jadi rumit. Jadi aku ingin lebih mengenalmu lagi. Hanya saja kali ini bisakah kau jadi dirimu yang sesungguhnya? Karena aku sangat ingin mengenal Naira. Bagaimana? Ya, aku suka itu.